Halo semeton, kali ini tiang sedang ngayang Banyar. Niki sekegong. Niki pengabenan tanggal 4 September 2019 Reng Desa Abian Basi. Ini adalah sekegong dari pemuda atau STT Dharma Wahana. Yang muda, yang maju, yang udah lawas itu dipergunakan saat feudalan. Sekegong yang Banyarnya ini yang sekegong muda-mudinya, pemudanya, biar terbiasa mungkin. Ini tiang ngayang Banyar prosesi ngaben dari beli Komang Buana Negara. Ini lagi menunggu jenazah yang akan dinaikkan ke Bade. Sebelumnya jenazah dari beli Komang Buana ini sudah mengkingsan di geni, saya lupa tepatnya tanggal berapa. Dan sekarang tanggal 4 adalah prosesi ngabennya. Dan saya selaku Banyar ikut mengiringi. Ini lumayan lama ini. Sepertinya bakalan lama menunggu sampai segala persiapannya selesai dan kita akan menuju ke setrenya. Ini ngaben merupakan salah satu upacara, keunikan upacara yang ada di Bali atau umat Hindu di Bali. Ya, sambil menunggu prosesi atau sekegongnya mengamal, itu ngaben itu ada terdiri dari 5 jenis, yaitu ngaben Sawa Wedana, ngaben Asti Wedana, ngaben Swasta, ngaben Ngungah, dan ngaben Warak Krurot. Sambil menunggu prosesi mengarah Bade terus ke setre, ini yang jelaskan sedikit tentang tujuan upacara ngaben itu sendiri. Tujuannya tentu saja membakar jenazah atau simbolisnya. Kalau seperti yang sekarang ini kita simbolis saja, karena sudah mengkingsan di gini, sekarang adegannya saja yang dibawa ke setre. Ini membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur Pancamahabhuta, yaitu 5 unsur pembangun badan kasar, agar kembali ke asalnya masing-masing dan tidak menghalangi sang atma atau tidak menghalangi perjalanan dari sang atma ke Sunya Loka. Bagi yang pihak keluarga, upacara ini juga merupakan simbolisasi bahwa yang sang keluarga sudah ikhlas dan merelakan kepergian dari sang atma atau keluarga yang meninggal. Oke, ini masih siap-siap ini, dan sudah ada prosesi menaikkan adegan, atau kalau masih ada mayatnya itu proses menaikkan mayatnya ke wadah atau badenge. Oh, baterai dia mau habis nih. Semoga cukup sampai prosesi selesai. Ini ngabennya ini termasuk lumayan banyak ini. Kalau nggak salah ada 5 atau 6, saya lupa tepatnya, yang krama yang melakukan prosesi ngaben ini. Termasuk ngaben massal ya, ngaben rame-rame. Walaupun dengan upacaranya sendiri di setiap rumah,
yang punya upacara. Ini sang penabuh atau kegongnya sangat semangat nih King. Prosesi ngaben ini merupakan prosesi yang cukup menarik minat wisatawan untuk menyaksikannya secara langsung. Oke, yang jelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk ngaben ya. Pertama itu ngaben sawe wedana. Nah ini kalau sawe wedana niki jenazahnya masih utuh ya. Biasanya upacara ini dalam waktu kurunnya 3-7 hari terhitung dari meninggalnya orang tersebut. Ngaben selanjutnya itu ngaben asti wedana. Ini melibatkan jenazah yang sudah pernah dikubur. Setelah itu ada upacara ngagah, yaitu digali kembali itu kuburan orang yang telah meninggal, dan tulang belulang yang tersisa itulah yang diupacarai. Ngaben selanjutnya itu ngaben swaste, yaitu ini ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Alasannya apa melakukan ngaben swaste ini, yaitu sang mayat meninggal di luar negeri atau tempat yang sangat jauh terpencil mungkin. Lain lagi jenazah tidak ditemukan, maka ngaben swaste adalah solusinya. Pada ngaben ini biasanya jenazah disimbolkan dengan kayu cendana atau bisa juga dengan bilang adegan atau pengawaknya. Itu dilukis diisi aksara yang bersifat sakral. Itu melambangkan badan kasar dari atma yang orang yang bersangkutan. Oke, kita sudah berjalan intinya. Saya menjelaskan tentang jenis-jenis ngaben. Ini untuk jarak setrenya sendiri tidak begitu jauh, tergolong dekat intinya, tidak ada sampai 1 kilo. Oke, iya. Oke, sambil menunggu melanjutkan perjalanan ke setre, yang lanjutkan lagi dengan ngaben ngelungah. Ini untuk anak yang belum tanggal giginya, maka upacara ngaben ngelungah itu yang dilaksanakan. Ada juga yang terakhir itu ngaben warak kruron. Ini untuk yang bayi keguguran. Inilah jenis ngabennya. Oke, ini masih lagi setengah jalan menuju ke setre atau tempat pengabenan atau tempat pembakaran jenazah. Ini upacara ngaben biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan dapat lunasan di gereja, atau kalau untuk yang ngenyung itu dapat minta petunjuk di dukuh. Ini setelah ngaben ada lagi ngerorasen, atau ada juga yang nyebut ngolasin, tergantung dresteng ya. Ini kita sebagai krama Banyar, ini kita mengiringi jenazah untuk sampai ke Seme atau setre. Nah ini kita sudah sampai di setre. Videonya saya potong tadi. Ya. Nah ini adalah lembu. Ini tempat yang akan digunakan untuk membakar jenazah. Nanti punggung lembunya itu dibuka nih. Terus jenazahnya atau adegan atau pengawaknya ditaruh ke punggung lembunya. Nah setelah selesai diupacarain baru dibakar. Nah itu rangkaiannya, saya nggak tahu namanya itu. Pakai ada goloknya itu diisi ya apa tuh, ditetak-tetakin ke jalan. Ya kayak itu dah.
Inilah tradisi. Indonesia memiliki banyak tradisi dan kebudayaan yang patut kita lestarikan. Untuk di Bali saya yakin ini akan lestarinya karena dijaga dengan adat. Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, yang melakukan prosesi ngaben ini bukan satu orang, melainkan lebih, kayaknya 4 kalau 5 atau 6, saya lupa tepatnya. Oke, ini keluarga dari yang meninggal. Ini kalau sudah sampai di setro atau semua, kita krama banyarnya itu duduk. Kalau saudara yang mempunyai upacara ini, tentu saja dia akan berada di dekat-dekat lokasi pembakaran. Nah, ini melinar pantelu atau mengitari 3 kali. Ini kalau untuk badenya jenis ini kramen biasanya. Kalau yang nyung itu putih berbentuk padma. Ini untuk diadat di tempat saja. Di tempat lain tentu berbeda lagi. Jadi tak ada yang salah atau yang benar, ini namanya tradisi. Tiap tempat beda-beda tergantung desa. Kalau patre drestenya juga beda-beda nih. Nah, ini bade untuk yang kramen, ada atapnya itu. Untuk Anda yang tertarik dengan kramen atau yang pengenyung, silahkan cari sendiri di Google. Saya yakin ada itu informasinya. Ya, ini si kegongnya. Kalau sudah ngaben rame-rame gini, penuh setrenya atau semuanya. Semoga keluarga yang ditinggalkan ikhlasnya dan mendapat ketabahan, karena ada beberapa yang meninggalnya mendadak gitu. Jadi keluarganya tidak menyangka akan ditinggalkan begitu cepat. Saya doakan amor cinta atau menyatu dengan Tuhan. Saya doakan semua yang diabenkan ini memperoleh tempat terbaik, menyatu dengan Tuhan. Untuk ngaben sendiri, rangkaian upacaranya itu ngulapin pertama, setelah itu nyiramin atau mandusin, setelah itu ngajum kajang, ya habis itu ngaskare, setelah itu memeras, setelah itu pepegatan, lalu dilanjutkan dengan pakiriman utang, setelah itu ngeseng, setelah itu nganyut, setelah itu meklud. Akhirnya itu tiap daerah tempat itu tradisinya atau pacarannya beda-beda, nggak masalah ya. Itu udah kembali saya bilang tergantung drestenya atau kepercayaannya atau kesepakatan bersama. Oke, ini badai berikutnya. Saat prosesi ngaben ini tidak bisa dipungkiri, saat pembakaran jenazah itu ada beberapa kerabat yang masih belum ikhlas dan tidak terasa menangis gitu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini ngitarin pangtelu atau mengitari perempatan 3 kali atau titik-titik yang sesuai dengan lontar-lontar. Oke. Untuk krama banjarnya sendiri, kalau sudah apinya sudah menyala jam 5 menit, kita udah dibolehin pulang. Jadi perlu waktu kurang lebih 1-2 jam untuk ngayah banjar ini. Biasanya mulai berangkat jam 12, selesai jam setengah 2 atau paling lama jam 2 udah selesai. Oh, ini ada
Ini apa, badai kecil ini, tapi tujuannya sama, besar kecil badainya atau wadahnya, yang penting tujuannya sama, itu mengantarkan sang jenazah sampai ke setre. Habis itu badainya dibakar ini. Nah, ya kalau dibilang sayang sih sayang, tapi inilah tradisi. Sayang dibakar, ya namanya tradisi. Sang keluarganya ikhlas dan mampu, ya bagus. Asal jangan sampai lakukan ngaben ini dengan mewah tapi menjual tanah warisan, ya itu salah enggak juga, tapi kan kurang, enggak salah tapi kurang bagus saja ya, sampai menjual gitu. Karena di ngaben itu ada tingkatan yang paling kecil bisa, yang menengah ada, yang paling besar ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan saja. Jangan memaksakan diri buat upacara yang agung atau besar, sedangkan kita nggak punya uang lalu menjual warisan, kan nggak bagus juga. Kembali nih ngiterin 3 kali. Setelah itu jenazahnya diturunin, ditaruh ke lembu atau badai, ke lembu atau ke singa. Setelah itu badainya ditaruh di pembuangan atau tempat pembakaran. Ini saya kira sudah cukup video pengabenan untuk Desa Pekraman Aben Base. Jangan lupa klik subscribe dan like. Bye bye.